Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Tafsir ayat yang ke-23. La yus'alu amma yaf'alu. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya karena kebesaran, kemuliaan, dan kesempurnaan kekuatan dan kesempurnaan kekuasaannya. Tidak ada satu makhluk pun yang sanggup melawan dan menghambatnya, baik dengan perkataan ataupun tindakan, lantaran kesempurnaan hikmahnya dan peletakan berbagai ketepatan olehnya pada tempatnya, serta keelokan penanganannya pada bentuk yang terbaik, yang dapat dicerna oleh akal, sehingga tidak ada pertanyaan yang tertuju padanya, sebab penciptaannya tidak mengandung cacat atau kerusakan. Wahum, dan merekalah, yakni para makhluk, yus'alun, yang akan ditanyai tentang tindak tanduk dan tutur kata mereka lantaran ketidakberdayaan dan kekerdilan mereka. Pasalnya, mereka adalah para hamba Allah, perbuatan-perbuatan dan gerak-gerik mereka sudah tersuratkan. Tidak ada hak kewenangan penanganan dan pengaturan yang mereka miliki ataupun yang dimiliki oleh pihak lain sekecil biji gandum sekalipun. Ayat yang ke-24. Amittakhadu min dunihi alihatan qul hatu burhanakum hadza dzikrun mamma iya wa dzikru min qabli bal aktsaruhum la ya'lamunal haqq fahum mu'ridun. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selainnya? Katakanlah, tunjukkanlah hujjahmu. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang-orang sebelumku. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling. Tafsir ayat yang ke-24. Setelah itu Allah kembali meredahkan penilaian terhadap kondisi orang-orang kafir saat mereka memposisikan sesembahan lain selain Allah. Maka Allah berfirman untuk memburuk-burukan dan menggertak mereka. Amittakhadha min dunihi alihatan qul hatu burhanakum. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selainnya? Katakanlah, tunjukkanlah hujjahmu, yaitu hujjah dan bukti kalian yang menunjukkan kebenaran pandangan-pandangan kalian. Mereka tidak akan menemukan satu cara pun, justru bukti-bukti yang pasti tegak membuktikan kebatilannya. Karenanya Allah berfirman, hadza dzikrun mamma iya wa dzikrun man qablu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Maksudnya, kitab-kitab dan aturan-aturan syariat ilahi telah bersesuaian mengenai keakuratan perkataan yang aku sampaikan kepada kalian tentang kebatilan syirik. Lihatlah, ini kitab Allah yang di dalamnya terdapat ketetapan segala sesuatu yang berdasarkan dalil-dalil logika maupun nakliyah. Lihatlah kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Semuanya merupakan petunjuk dan bukti penguat apa yang aku katakan. Ketika sudah diketahui telah tegak hujah dan petunjuk bagi mereka yang menunjukkan kebatilan asumsi mereka, maka diketahui bahwa mereka tidak mempunyai satu bukti pun. Pasalnya, petunjuk yang tegas telah meneguhkan tidak adanya penantang bagi Allah. Kalau tidak demikian, maka petunjuk tersebut belum kokoh. Seandainya terdapat penentangan-penentangan,
itu tiada lain hanyalah lontaran-lontaran syubhat yang tidak mampu menangkis kebenaran sedikit pun. Firman Allah, bal aktsaruhum la ya'lamunal haq. Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui al-haq. Maksudnya mereka tetap berkutat dengan pegangan mereka sebagai bentuk sikap taklid kepada para pendahulu mereka. Mereka mendebat tanpa ilmu yang benar dan petunjuk. Ketidaktahuan mereka tentang kebenaran bukan lantaran tersembunyi atau ketidakjelasan kebenaran tersebut, tetapi tidak lain terdorong oleh antipati mereka terhadap kebenaran. Apabila tidak demikian, seandainya mereka menolehkan kepala ke arahnya sedikit saja, niscaya kebenaran akan menjadi jelas bagi mereka. Berbeda dengan kebatilan dengan perbedaan yang sangat signifikan. Karena itu Allah berfirman, fahum mu'ridun, karena mereka berpaling. Ayat yang ke-25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan pasti kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka kalian sembahlah aku. Tafsir ayat yang ke-25, ketika Allah Ta'ala mengalihkan pembicaraan tentang orang-orang dahulu dan memerintahkan untuk mengaca kepada mereka dalam masalah ini, maka dia menerangkan dengan keterangan yang sangat jelas dalam firman-Nya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaika annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan pasti kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka kalian sembahlah aku. Seluruh utusan Allah sebelummu yang diutus dengan dibekali kitab-kitab, intisari misi dan prinsipnya ialah perintah untuk beribadah kepada Allah semata. Tiada sekutu baginya, serta penjelasan bahwa dialah zat yang maha benar lagi disembah dan bahwa peribadahan kepada selainnya adalah batil. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.